Diceritakan, kekacauan di Kakutemenggungan, sedang kacau balau, karena saudaranya yaitu Raden Seto Satrio, menyerang Kakutemenggungan atas perintahnya dan Raden Sombo pun, mencari cara agar pasukan dari Seto Satrio, tidak masuk, ke dalam Kedaton, yang merupakan pasukan mayat hidup milik Nyi Ratu Gendeng Permoni, dan dibawa oleh Nyi Wingit, sedangkan di tempat lain, Sang Bayi Samudera dan keluarga angkatnya, menangisi akan Galuh Centini, karena ia telah mati, pada saat Sang Joko Lodang, menangisi akan Galuh Centini ada orang yang masuk, seakan menghampiri mereka, ternyata itu, adalah Raden Sombo yang mencari perlindungan, dari mayat-mayat hidup Sang Nyi Gendeng Permoni. Mereka mayat hidup itu, berhenti di kuburan, karenanya mereka tidak berani untuk menyerangnya, hingga pada saatnya Sang Bayu Samudro pun muncul dan menghajar abis mereka. Sudahlah Nona, kita harus segera pulang ke Randu Alas. Aku tidak mau terlibat perang saudara di sini. Nanti dulu, Rama masih mau menangisi cintanya. Cukup Nona, cukup. Sudahlah. Galuh. Ayo. Galuh. Lalu, apa yang dilakukan di sana? Pada waktu itu, Nyai Roro Kidul sedang nonton live streaming, di depan Koco Benggoolo, hingga ia pun ditanya oleh Sang Kondo Manik, kenapa ia berlama-lama menonton akan Kakutemenggungan pada saat kekacauan terjadi, dan Nyi Ratu Kidul pun menjawab ingin melihat akan Ayu Sekarsari setelah Kakutemenggungan setelah Sang Tumenggung telah tiada.
dan mereka lanjut streaming di depan Koco Benggolo. Sesudah Tumenggungnya tidak ada. Mari kita lihat bersama. Baik, Baik, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, perlihatkan. Kasihan Dao Kanjeng Ratu. Jangan khawatir. Ini saya. Yuda Tronggo. Yuda Tronggo, kamu terlambat. Kamu terlambat. Tidak ada yang Pada saat itu, Sang Yudo Turunggo pun muncul dan melihat keadaan Sang Tumenggung sudah terbujur kaku dan tidak bernyawa, hingga pada akhirnya, Taji Saketi muncul dan memeriksa keadaan kaku Temenggungan. Kemudian muncullah dua orang yang lainnya. Mereka menunggu waktu yang tepat agar muncul di hadapan mereka, hingga Yudo Turunggo berbicara kepada Dewi Ayu Sekarsari, dan Yudo Turunggo pun mendudukan Sang Tumenggung di singgasana. Hingga Sang Permaisuri merasa bingung dengan Yudo Turunggo kenapa Tumenggung dijadikan seperti ini, dan Sang Kepala Keamanan itu menuruti apa yang telah diperintahkan kepada Sang Ayu Sekarsari. Kita jadi penonton saja. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita masuk. Lalu bagaimana dengan orang-orang? Mereka siap di luar tembok. Bagus. Kenapa harus begini, Yuda Turonggo? Apa yang akan kau lakukan? Lihat saja. Saya mohon Kang Bo mengikuti apa yang saya sarankan. Sebentar. Hei, siapa itu? Sudah, jangan nangis terus. Berhenti. Sudah. Hei, siapa kalian? Saya Bayu. Dari mana? Saya. Tangkap dia! Dialah pembunuh Sang Tumenggung! Pada waktu yang bersamaan, Bayu Samudro pun muncul, dan Bayu Samudro pun disalahkan oleh Ayu Sekarsari, karena ia telah membunuh Sang Tumenggung, dan Yudo Turunggo pun memarahi akan Sang Bayu, hingga Sang Bayu menjelaskan kenapa ia membunuh akan Sang Tumenggung dengan alasan yang jelas, kenapa Sang Tumenggung mati, sedang di sisi lain, Seto Satrio dikepung oleh Raden Sombo, dan ia pun kewalahan dan ditangkap dengan ikatan gaib, sambil memegang akan keris pusaka kaku Temenggungan, dan ia meneriakan nama Nyi Brangah. Tapi sebetulnya, ada seseorang yang sangat kuat, yang membuatnya menjadi sekarang. Hei, bisa ku percaya penjelasan? Bagaimana Seto Satrio? Mau menyembah dan mengakui aku sebagai Tumenggung? Kamu tidak akan jadi Tumenggung, Sombo. Tidak akan pernah. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Kamu tidak akan pernah jadi Tumenggung, Sombo. Tidak akan pernah. Ini dan mustika Tumenggungan yang akan memaksamu menyembah kepadaku. Ayo, cepat, bawa dia ke pendopo. Ayo, cepat. Nyi Brangah! Kemana saja kamu? Ayo. Kenapa aku dibiarkan dipermalukan seperti ini? Kenapa? Nyi Brangah! Kemana saja kamu, Nyi Brangah? Seto Satrio. Seto Satrio. Kenapa jadi dilupakan? Semua ini gara-gara kamu, Bagus Prodipo. Semua ini gara-gara kamu. Tapi ingat, besok atau lusa, kamu tidak akan kuat melawanku. Kamu tidak akan kuat. Hai, Nyi Brangah! Lepaskan aku!
Di tempat Nyi Brangah sendiri, ia berhadapan dengan Bagus Seturodipo. Ia ingin menjamahnya, namun tidak bisa, karena ia mempunyai penghalang, untuk supaya tidak tersentuh. Di saat itu pula lah Sang Nyi Brangah mendengar teriakannya Seto Satrio. Mau tidak mau ia datang kepada Seto Satrio, dan di sana di Kaku Temenggungan, sang kepala keamanan Yudo Turunggo, masuk ke dalam tubuh Sang Tumenggung, dan tiba-tiba berbicara kepada Raden Sombo. Ia pun, sangat-sangatlah terkejut pada awalnya. Namun, Sang Tumenggung terus-menerus menyalahkan akan Sang Raden Sombo, hingga pada saatnya Sang Nyi Brangah pun muncul dengan pasukannya dan menghajar akan Raden Sombo dan merebut akan keris pusaka Kaku Temenggungan, dan Nyi Brangah pun langsung hingga pada akhirnya, diserahkan kepada Seto Satrio. Ia pun sangat senang, hingga Taji Saketi muncul dan menghajar Seto Satrio. Beruntung neneknya Nyi Wingit pun muncul dan menyelamatkan Sang Seto Satrio. Kemudian Yudo Turunggo pun muncul dan keluar dari tubuh Sang Tumenggung, dan dikalahkan oleh Sang Taji Saketi, hingga Sang Bayu Samudro pun muncul dan menghajar akan Sang Taji Saketi. Bagus Turodipo berada di salah satu kamar tersebut. Berarti hanya aku yang bisa masuk. Tapi, kalau aku yang harus masuk, ini berarti permusuhan Laut Kidul dan Selolumutan menjadi semakin terbuka. Tapi apa boleh buat? Bagus Turodipo masih keponakanku. Bapak Dinto? Iya, Kanjeng Ratu. Jundomani, jaga istana. Aku akan pergi. Tidak akan lama. Kasinggihan dawuh Nyi Ratu. Diko dawuh, Kanjeng Ratu. Ingat, apa yang saya katakan benar adanya. Tumenggung Cokronanggolo datang ke desa Randu Alas karena kesakitan. Ia mulai sekarang. Kereta perang yang ia pegang sudah tidak terkendalikan lagi. Beberapa orang jadi korban, terserempet dan tertabrak. Dan saudaraku ini, yang semua orang menganggapnya tidak waras, sangat ingat sekali kalau Tumenggung Cokronanggolo telah merebut istrinya Galuh Centini dan membawanya kabur. Maka ketika ia melihat Tumenggung Cokronanggolo memasuki desa Randu Alas, ia teriak-teriak dan meluapkan kekesalannya yang telah ia pendam puluhan tahun. Haruskah Sang Tumenggung menabraknya? Haruskah? Saya yang tahu persis penderitaannya harus menyelamatkan saudara saya ini. Kalau pada akhirnya Sang Tumenggung yang menjadi musuh saya, haruskah saya diam saja? Tidak. Dan semua berjalan begitu cepat. Tapi haruskah seorang Tumenggung, maaf, saya tidak melihat dia sebagai Tumenggung lagi saat itu. Tidak. Ayo cepat. Maaf, saya pergi. Hei! Hei, kenapa kau masih di sini? Ada yang menghentikan langkah saya. Ada yang menghentikan langkahmu? Iya, akulah yang menghentikannya. Tidak mungkin. Apa kamu sudah buta? Hah? Tidak mengenal Romomu sendiri? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu kaget. Aku masih duduk di sini. Tidak mungkin Romo duduk di situ kalau tidak didudukan oleh seseorang. Apa yang terjadi? Jangan percaya dengan apa yang ku lihat. Kanjeng Tumenggung? Lepaskan aku! Aku juga harus tahu apa yang terjadi di sini. Lepaskan! Pasti bukan ini yang kalian harapkan. Kalian ingin aku terbujur kaku. Dan kamu sombong. Kamu ingin duduk di sini sebagai penggantiku? Tidak. Kau tidak mungkin Romo Tumenggung. Kalian ibu dan anak sama saja. Kalianlah yang telah membunuh Galuh Centini. Kalian yang telah membuat Amarwati terusir. Dan karena keinginanmu untuk segera duduk di kursi ini, maka dengan akal licikmu, kamu usir Yudo Turunggo. Iya, semua itu memang benar. Tapi kau tidak akan bisa membuktikan
terburu-buru menepuk dada. Semoga belum terlambat. Satrio, kamu tidak apa-apa? Tidak. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kau dibantu oleh Nyibrana. Pantas saja kau bisa membangun bisikan. Tidak kusangka kau mengambil jalan pintas seperti itu, saudaraku. Lancang bicara kamu, Somo. Janjiku, kamulah pewaris Katumenggungan sekarang. Sana Raden, masuklah ke dalam ageng dan duduki kursi kebesaranmu. Nyibrana, tunggu! Raden. Dan kuatnya, kami siap mendukung Raden, juga para prajurit buaya. Kalau begitu kita ke dalam ageng. Romo, saya Satrio. Mau kemana kamu? Yang sudah mati tak mungkin hidup kembali. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Singkirkan dia. Serang! Katumenggungan kacau. Maka sudah menjadi tugas saya untuk memulihkan keamanan. Kalau ingin tetap menjadi kepala keamanan, singkirkan mayat itu dan sembahlah saya begitu saya duduk di kursi Katumenggungan. Ananda Seto Satrio, begitu silonya kursi Katumenggungan bagi Ananda, sehingga Ananda lupa akan tata krama dan unggah-ungguh. Kenapa tidak terbetik sedikit pun juga bela sungkawa buat Romomu? Dulu Romo Temenggung pernah mengirim Gagak Cemong untuk membunuh saya, tapi gagal. Apakah saya masih perlu basa-basi untuk bela sungkawa ini? Tidak, tidak perlu lagi. Sekarang, singkirkan mayat itu, atau kalian melawan pemegang pusaka Ketemenggungan. Siapa kamu? Balikan dengan pusakaku. Ayo, perlihat. Pusaka Katumenggungan di tanganku. Karena aku adalah calon pengganti Cokronanggolo. Siapa kamu? Aku Taji Saketi. Aku yang telah menggagalkan Tumenggungmu ke Mangir. Akulah yang telah membuat dia sekarat. Akulah yang membuat dia kabur ke Randu Alas. Kalau akhirnya dia mati di Randu Alas, jangan salahkan orang-orang Randu Alas. Kemanapun dia lari, dia tetap akan mati. Tangkap dia! Rebut keris pusaka itu! Serang!
Sang Nyi Brangah muncul di hadapan Seto Satrio, ia pun ke sana untuk melihat keadaannya, hingga ia pun jujur mengakui kekalahannya dan mencari taji saketi. Sang Nyi Brangah langsung menyerang akan pasukan dari Kaku Temenggungan, dan mencari seseorang yang bernama Taji Saketi, hingga ia sudah kalah dalam hal ini, dan ia melihat siapa orang yang telah mengalahkan Taji Saketi. Dengan mata gaibnya, hingga ia pun melihat Bayu Samudera dan memanggil namanya sehingga Bayu Samudro dipertemukan pun muncul karena ia melindungi Ayu Sekarsari. Dalam hal ini Sang Nyi Brangah pergi dari sana hingga, ia pun diperhatikan oleh Nyi Wingit, dan kecewa dengan Sang Brangah. Tangan Katu Mengungan. Semakin tegang Kanjeng Ratu. Kembalikan keris pusaka. Dan kamu akan saya tuntut sebagai pembunuh Sang Tumenggung. Ada apa memanggilku? Nyi Ratu tidak melihat apa yang terjadi. Jangan tanyakan apa yang aku lihat, tapi katakan, untuk apa kamu memanggil aku? Saya gagal masuk ke Katu Menggungan, Nyi Ratu. Kenapa? Taji Saketi. Tiba-tiba saja dia muncul. Dia sangat sakti. Dia... Kamu terlalu manja. Tapi, apa boleh buat? Biar aku yang menyelesaikan. Nyi Ratu. Kelihatannya dia marah. Tapi jangan khawatir. Biar aku yang lihat. Apa yang dia lakukan? Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi saya sadar Kata Menggungan butuh seorang pemimpin. Tapi haruskah orang luar yang... Musuh kita orang dalam. Putra-putra Kanjeng Tumenggung. Kalau orang dalam harus menghadapi orang dalam, akan terlalu banyak pertimbangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau Pendekar Bayu Samudro berada di tengah kita. Bagi saya, pulang ke desa Randu Alas lebih cepat lebih baik. Tapi mohon kepastian, apakah saya masih dianggap salah atau tidak atas kasus Sang Tumenggung? Pengakuan Taji Saketi sebagai pembunuh Sang Tumenggung jelas-jelas meringankan tuduhan. Tapi dengan terbunuhnya Taji Saketi di tangan pendekar, setelah memporak-porandakan Katemenggungan, membulatkan tekad kami untuk meminta bantuan.
ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga Ratu Brangah kemari. Kamukah Taji Saketi? Bukan. Tapi kalau nama itu yang Nyi Brangah cari, dia sudah mati. Bayu Samudra! Bayu Samudra! Bayu Samudra! Di mana Bayu Samudra? Yang membuat Taji Saketi seperti itu Bayu Samudra. Di mana dia? Haruskah aku mengatakannya? Aku tahu bagaimana caranya membuat kamu bicara dan Bayu Samudra muncul. Bawa Ayu Sekarsari ke sini. Baik, Nyi Ratu. Ananda Ayu, ikuti suara pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang, jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Akhirnya kamu muncul juga, Bayu Samudra. Aku hanya mengingatkan, urusan Ketemunggungan adalah urusan keluarga. Urusan manusia, sebaiknya Nyi Brangah tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan aku lakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah calon lelanang yang kedapan Brangah, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu, Nyi Brangah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh, begitu. Kita lihat saja nanti. Ayo Pudaksari. Tidak mungkin aku memerangi kekasih sendiri. Ini Brangah. Lemah sekali kamu, Brangah. Kamu lemah sekali. Untuk apa menggebu ke Ketemunggungan? Kalau akhirnya kamu pergi begitu saja. Oh, kasihan cucuku. Kasihan Seto Satrio. Terburuk cucuku. Terburuk. Bagaimana? Yang jelas mereka tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih. Pendekar, satu bukti lagi bahwa Ketemunggungan membutuhkan. Iya, saya setuju. Siapapun Andika adalah penyelamat Ketemunggungan. Tapi saya mohon, jangan ganggu saya. Karena hari-hari berikutnya adalah hari berkabung bagi saya.